Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kriptogami yang beranggotakan saya sendiri Vindira Azahra dengan NIM 2230106013. Saya Friska Lutfiananda dengan NIM 2230106017. Saya Adela Fitri dengan NIM 2230106001. Saya Dwi Suci Ramadhani Nasution dengan NIM 2230106009. Saya Hafizahah dengan NIM 2230106020. Kami akan mempresentasikan materi tentang bryophyta atau lumut. Baiklah, adapun pengertian dari lumut. Tumbuhan lumut merupakan kelompok non-vaskular kriptogam yang dalam kelompok tumbuhan termasuk ke dalam divisi bryophyta. Golongan tumbuhan ini dianggap setingkat lebih maju dibandingkan dengan kelompok alga. Hal ini dikarenakan sebagian besar tumbuhan lumut hidup di darat dan memperlihatkan adanya penyesuaian terhadap lingkungan di darat. Antara lain yaitu adanya rizoid sebagai alat pelekat pada substrat. Kemudian rizoid ini dapat menghisap air dalam tanah. Kemudian adanya lapisan sel-sel steril yang melindungi sel-sel kelamin agar tidak terjadi kekeringan. Kemudian adanya sistem pengangkutan makanan yang sederhana dan terdapatnya sel-sel epidermis atau penebalan dinding sel sebagai perlindungan terhadap kekeringan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi dari lumut. Baiklah, adapun klasifikasi dari bryophyta terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Hepaticopsida. Kelas Hepaticopsida adalah tumbuhan lumut yang biasa dikenal sebagai lumut hati. Selanjutnya yaitu kelas Antecerotopsida. Kelas Antecerotopsida ini biasa dikenal sebagai lumut tanduk atau lumut hati yang memiliki tanduk. Selanjutnya yaitu kelas Bryopsida. Kelas ini dikenal atau sebagai kelas yang paling maju di antara ketiga kelas yang lain. Dan Bryophyta, anggota kelas ini dikenal sebagai lumut daun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Marchantia sp atau juga disebut dengan lumut hati. Jadi, lumut hati ini termasuk ke dalam kelas Hepaticopsida. Hepaticopsida ini ialah kelompok tumbuhan lumut yang dikenal juga dengan lumut hati. Nah, jadi lumut hati ini terdapat rizoid di belakangnya seperti ini yang halus, dinamakan dengan rizoid, kemudian antheridium dan archegoniumnya. Perbedaannya yaitu antheridium berbentuk seperti lengkungan yang lebih pendek daripada archegonium. Kemudian di dalam antheridium ini terdapat kaki seta. Saya akan menjelaskan salah satu jenis lumut yaitu lumut Riccia sp. Di sini mohon maaf sebelumnya kami tidak dapat melihatkan secara langsung bentuk tumbuhan aslinya, tetapi kami melihatkan contoh gambarnya. Seperti pada gambar ini kita bisa melihat bentuk dari lumut Riccia sp ini seperti lumut seperti hati. Jadi Riccia sp ini termasuk dalam kelas Hepaticopsida atau lumut hati. Ciri-ciri dari lumut hati itu yaitu ia memiliki gametofit berwarna hijau berbentuk pipih dan juga menempel pada tanah dengan rizoid. Maksud dari menempel pada tanah dengan rizoid itu lumut ini dia menempel menggunakan rizoid. Seperti ini gambar rizoidnya. Rizoid itu seperti tali-tali halus pada ujung lumut sehingga dapat menempelkan antara lumut hati ini dengan substratnya yaitu tanah. Struktur dari Riccia sp ini dia itu memiliki apikal, terdapat pada gambar ini. Dia juga memiliki ventral, dia juga memiliki talus seperti yang saya disebutkan tadi, dan juga memiliki sporophyta. Dan ini rizoid pada bawah gambar lumut tersebut. Sekian penjelasan tentang Riccia sp yang termasuk kelas Hepaticopsida. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari
lumut daun. Dari lumut daun ini terdapat rizoid sebagai akar penyerap air dan mineral serta untuk melekat pada habitatnya. Rizoid terletak di bagian bawah dari lumut daun ini. Kemudian ada seta, terdapat titik tumbuh yang berfungsi untuk pertumbuhan lumut atau pemanjangan lumut. Kemudian ada daun, terdapat klorofil untuk melakukan fotosintesis sehingga berperan menyediakan oksigen untuk lingkungannya. Lumut daun ini dapat ditemukan di tempat yang basah atau lembab, menempel pada permukaan batu bata, tembok, dan tempat-tempat terbuka. Tubuhnya berukuran kecil, berbatang semu tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Ciri-ciri dari lumut daun ini sendiri yaitu biasanya tumbuh di daerah yang lembab atau teduh, kemudian reproduksi vegetatif, fragmentasi atau bagian tumbuhan menghasilkan tunas atau lumut baru, kemudian reproduksi generatifnya berkembang dari protonema. Kemudian masuk kepada bagian-bagian dari lumut daun ini. Yang pertama itu ada sporangium yang berbentuk bulatan dan memiliki seta yang memanjang. Kemudian dari sporangium sampai seta ini dinamakan sporofit yang menghasilkan spora. Kemudian dari daun yang hijau ini sampai ke rizoid, kemudian ada juga stolon, itu termasuk gematofit atau menghasilkan gamet. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari kelompok 4 Kriptogami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.